Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa STMI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah beberapa hari melakukan ibadah puasa, siyam dan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para pemirsa STMI TV yang berbahagia, saya akan sedikit mencuplik ya satu buah hadis ya. Saya dapati dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab hadis Sunan At-Tirmidzi, yang mana hadis ini menceritakan tentang salah satu sahabat mulia ya, hibrul ummah, tintanya umat ini. Jadi luar biasa memang kecerdasan dan pengetahuannya, padahal sahabat ini cuma 4 atau 5 tahunan sekolah sama Nabi, artinya bersama-sama dengan Rasulullah. Tidak lama gitu. Tapi asar atau didikan atau bekas kaderisasi dari Rasulullah itu sungguh-sungguh luar biasa, sehingga pada umur 15-16 tahunan sahabat ini sudah menjadi penasehat presiden atau penasehat khalifah gitu ya. Khalifah saat itu adalah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bagaimana ceritanya atau bagaimana kisah ringkasnya? Jadi dalam Sunan At-Tirmidzi diceritakan gitu ya, an Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat yang tadi saya ceritakan sebentar adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah anaknya Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah, sehingga Abdullah bin Abbas jatuhnya adalah sepupu gitu ya. Sepupu tapi rentang waktunya itu jauh, karena Abdullah bin Abbas itu lahir kurang lebih ketika musim-musim hijrah muslimin dari Makkah ke Madinah gitu ya. Nah, beliau menceritakan ya, an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abdullah bin Abbas itu satu ketika dibonceng Nabi di ontanya Nabi ya. Waktu itu kan kendaraannya onta. Nah, jadi bukan dibonceng motor atau dan seterusnya. Ini dibonceng sama onta yang waktu itu adalah kendaraan yang utama pada saat itu. Nah, beliau menyampaikan, faqala, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jadi Ibnu Abbas dibonceng di ontanya Nabi di belakang gitu ya. Kemudian sambil berjalan itu onta, Nabi ngajak ngobrol. Bahasa kitanya ngajak ngobrol sahabat Abdullah bin Abbas. Ini kalau kita perhatikan sekarang kan banyak tuh yang bapak-bapak atau ayah-ayah nganterin anaknya ke sekolah, nganterin anaknya ke tempat kursusnya dan seterusnya. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan berikutnya, apakah ayah-ayah itu ngobrol sama anaknya? Jangan-jangan dari rumah sampai ke sekolah diem aja itu. Anak naik motor sudah diem, sampai sekolah sudah diem, cuma cium tangan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika ada kesempatan ngobrol dengan anak, maka lakukan gitu ya. Sepertinya banyak
bapak-bapak atau ayah-ayah yang mendiamkan saja ketika mengantar anaknya dan seterusnya. Nah, poin yang kedua, apa yang diobrolkan, gitu ya. Jadi kalau tadi Nabi ngajak ngobrol ketika menunggang onta, pertanyaan yang berikutnya, apa yang diobrolkan, gitu. Ternyata Nabi menyampaikan, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Tentunya apa yang disampaikan Nabi itu bukan hal yang sia-sia atau bukan hal yang sepele, pasti satu hal yang penting dan akan sangat membekas ke depannya. Apa kata Nabi? Ini hadisnya cukup panjang, mungkin cuma beberapa yang perlu, yang mungkin nanti bisa saya sampaikan ya, selebihnya bisa dicari di searching dan seterusnya ya. Nabi menyampaikan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan mendapatimu dimanapun. Jadi dia akan ada di hadapanmu. Jadi yang pertama adalah tentang menjaga Allah. Kemudian idza sa'alat fas'alullah. Kalau kamu ingin bertanya, tanyalah kepada Allah. Wa idza sta'anat fasta'in billah. Kalau ingin minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Nah, jadi beberapa poin tadi, yang pertama adalah jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Ya. Kemudian minta tolonglah kepada Allah. Ya. Kalau kamu perlu minta tolonglah kepada Allah. Poin-poin tadi adalah poin-poin yang berisi tauhidan. Jadi bagaimana kita menanamkan kepada anak sedari kecil itu keterlepasan dia bergantung kepada selain Allah. Artinya bagaimana seorang tua itu menanamkan ketauhidan sedari kecil kepada anaknya. Jadi jangan dilatih bergantung kepada orang tuanya. Ya, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedari kecilnya. Kalau dari kecil sudah dididik ketauhidannya, insya Allah nanti dia besar, dia akan jadi anak yang kuat, anak yang tahan dengan berbagai macam ujian. Jadi tidak dikit-dikit minta healing, dikit-dikit minta libur, dikit-dikit minta makan di luar dan seterusnya. Jiwanya lemah gitu. Jadi dengan kita hadirkan Allah dari kecil kepada pribadi-pribadi dan ketauhidannya, maka insya Allah dia akan jadi anak yang kuat gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu keturunan kita jadi anak yang saleh dan solihah, anak-anak yang kuat dan tegar menghadapi berbagai macam wolak-waliking zaman atau berbagai macam kondisi zaman bagaimanapun nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.